Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi di Lilis Suhaibah Channel. Hari ini kita akan coba bedah bareng-bareng salah satu surah yang walau singkat pesannya itu dalam banget. Surah Al-Bayyinah. Nah, nama surah ini kan artinya bukti yang nyata. Bukti tentang apa sih sebenarnya? Yuk kita cari tahu sama-sama. Oke, langsung aja ya. Ini dia peta perjalanan kita buat memahami surah ini. Kita mulai dari arti namanya, Al-Bayyinah. Terus kita lihat konteks turunnya surah ini, baru deh kita masuk ke intinya. Kenapa manusia dibagi jadi dua golongan, apa balasan buat masing-masing, dan tentunya pelajaran apa yang bisa kita ambil? Yuk kita mulai dari bagian pertama. Al-Bayyinah. Si bukti yang nyata. Tahu nggak, di dalam Al-Quran, nama sebuah surah itu seringkali jadi semacam kunci buat ngebuka seluruh pesannya. Dan di surah ini, itu benar banget. Jadi, apa sih Al-Bayyinah itu? Gampangnya, artinya ya bukti yang nyata. Sesuatu yang jelas, terang benderang, nggak bisa dibantah lagi. Ini bukan cuma sekedar kata ya, tapi ini adalah konsep utama yang jadi fondasi seluruh argumen di dalam surah ini. Dan buat nunjukin betapa pentingnya konsep ini, nama Al-Bayyinah itu diambil langsung dari ayat pertamanya. Jadi dari awal banget Allah tuh udah nekenin, perhatiin, ini loh inti pesan yang mau disampaikan, sebuah bukti yang nggak terbantahkan. Oke, selanjutnya, biar kita makin paham pesannya, kita perlu tahu dulu nih konteksnya. Kapan dan di mana sih surah ini diturunkan? Coba kita lihat beberapa fakta pentingnya. Surah ini tuh ringkes banget loh, cuma terdiri dari 8 ayat aja. Dan posisinya ada di urutan ke-98 dalam susunan mushaf Al-Quran. Nah, ini yang paling penting. Surah ini tuh tergolong surah Madaniyah. Artinya, diturunkan di kota Madinah. Kenapa ini jadi penting? Soalnya, di Madinah, komunitas muslim itu udah hidup bareng sama komunitas lain, terutama ahli kitab. Ini ngasih kita petunjuk. Siapa sih audiens utama yang disasar sama surah ini? Sekarang kita masuk ke inti pesannya. Surah ini tuh to the point banget, nggak bertele-tele. Dia langsung menyoroti dua golongan manusia yang jadi fokus utamanya. Dua kelompok ini adalah, pertama, ahli kitab, yaitu kaum Yahudi dan Nasrani, dan kedua, orang-orang musyrik atau kaum politeis. Jadi, surah ini kayak ngomong langsung ke mereka. Terus, masalahnya apa? Nah, surah ini ngejelasin kalau sebelum Nabi Muhammad SAW datang, mereka itu seolah-olah nungguin datangnya sebuah bukti. Tapi anehnya, pas buktinya datang, mereka malah pecah belah dan kekeh sama keyakinan lama mereka. Nah, ini nih yang membawa kita ke titik krusialnya. Kedatangan si bukti yang nyata ini ibaratnya kayak persimpangan jalan. Bakal ada konsekuensi yang jelas banget, tergantung jalan mana yang kita pilih. Pertanyaannya, bukti yang nyata itu wujudnya apa sih? Surah ini ngejelasin, yaitu seorang Rasul dari Allah, Nabi Muhammad, yang datang membacakan lembaran-lembaran suci, yaitu Al-Quran. Inilah buktinya. Jelas, terang, dan menghilangkan semua alasan buat ragu. Dengan datangnya bukti ini, manusia itu jadi terbagi dua. Dan surah ini menggambarkannya dengan sangat tegas. Nggak ada tuh area abu-abu. Pilihannya cuma hitam atau putih. Di satu sisi, ada mereka dari kalangan ahli kitab dan musyrikin yang nolak bukti ini. Allah kasih mereka gelar yang berat banget, syarrul bariyah atau seburuk-buruk makhluk. Dan balasannya pun setimpal. Mereka akan kekal di dalam neraka jahanam. Nah, di sisi lain, sebagai kebalikannya, ada orang-orang yang beriman dan ngerjain amal soleh. Mereka disebut khairul bariyah atau sebaik-baiknya makhluk. Dan hadiah buat mereka? Surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selamanya. Oke, setelah kita lihat perbedaan yang kontras banget ini, apa sih intisari atau pelajaran utama yang bisa kita bawa pulang dari surah Al-Bayyinah? Jadi, apa nih kesimpulan yang bisa kita kantongin dari pembahasan singkat kita ini? Intinya ada dua, dan jelas banget. Pertama, setiap perbuatan kita itu ada balasannya, nggak ada yang sia-sia. Dan yang kedua, standar kemuliaan di sisi Allah itu bukan soal keturunan, bukan status sosial, tapi iman dan amal soleh. Cuma itu yang ngebedain antara makhluk terbaik dan makhluk terburuk. Pada akhirnya, surah Al-Bayyinah ini ninggalin kita dengan pesan yang abadi. Bukti kebenaran itu udah datang. Sekarang, pilihannya ada di tangan kita masing-masing. Semoga kita semua termasuk golongan yang menerima bukti itu dan jadi sebaik-baiknya makhluk. Amin ya robbal alamin.
Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mari kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.